Pemirsa apa kabar? Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Ranah Publik kerjasama Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah dibuka dengan satu persembahan istimewa, ada Putri Iklan, ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh ST12 dengan teman-teman Symphony Band. Oke, satu topik yang sangat menarik sekali pemirsa yang nanti akan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya ingin memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta, saya pengen nanya nih ke teman-teman band nih, pernah ngerasain stres nggak? Pernah. Kayaknya di lingkungan kerjaan nih pasti ada saja tekanan dan lain sebagainya. Nah ini pas banget karena topik kita hari ini terkait menjaga kesehatan mental dan juga mengatasi stres di tempat kerja. Pasti pemirsa untuk Anda entah itu sebagai seorang karyawan di perusahaan, kemudian juga sebagai seorang pekerja, pernah mengalami tekanan-tekanan yang akhirnya mengakibatkan Anda stres. Dan ternyata stres yang dialami ini bisa menurunkan performa kerja dan juga bisa mengganggu produktivitas karyawan. Baik, kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber di sini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kepada Anda, beliau adalah Bapak Dr. Raden Stefanus Christian Handoko Eskom MM dari Komisi D DPRD DIY. Baik, Pak Steve, kabar baik? Kabar baik luar biasa. Oke, nggak stres ya Pak? Bahagia ya. Oke, baik, kemudian yang berikutnya juga sudah tidak asing lagi bagi kita, sering banget ya kita diskusi di sini, Dr. Wari Andan Puspitasari MSc SPKJ Konsultan, dosen FKUMY, kemudian dari Rumah Sakit PKU Gamping dan Rumah Sakit AMC Yogyakarta. Sehat juga ya Dok? Alhamdulillah sehat Mbak Tika. Baik, Mbak Tika sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Steve, ini kan anggota dewan nih Pak. Kita kayaknya nyantai-nyantai dulu. Kayaknya juga rentan juga Pak, stres. Banyak banget loh Pak kerjaan, banyak banget juga yang diurusin nih Pak. Ya kalau stres tuh bukan klaim dari satu kelompok pekerjaan aja sebenarnya. Jadi anggota dewan juga punya potensi untuk mengalami kecemasan, kemudian bisa jadi sampai juga stres juga gitu kan. Karena sektor pekerjaannya kan sangat luas ya. Jadi walaupun sudah dibagi menjadi beberapa bagian gitu kan, komisi A, komisi B, C dan D memang ketugasannya memang lebih spesifik, tapi sebenarnya juga cukup luas gitu. Jadi karena yang ditangani juga cukup luas, mau tidak mau ya anggota dewan juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman juga untuk meningkatkan kapasitas. Nggak bisa juga sekarang anggota dewan ya asal kemudian terpilih kemudian ya duduk manis saja, nggak bisa kan. Tapi juga bagaimana menampung aspirasi kemudian memberikan solusi. Nah, menampung aspirasi dan kemudian membuat solusi-solusi itu kan butuh pikiran juga kan. Nah, pikiran-pikiran itu juga menuntut kita untuk terus meningkatkan kapasitas. Dalam proses itulah yang bisa menjadikan kita itu juga rentan untuk menjadi stres. Misalkan ada aspirasi kok kita nggak bisa berbuat banyak ya gitu kan. Kok banyak hambatan, kemudian terkait dengan regulasinya juga kok belum ada, kemudian anggarannya kok seperti itu, kemudian waktu pengawasannya kok kita memang sangat-sangat sempit gitu kan, padahal bidangnya sangat luas. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat kita juga punya potensi Mbak. Jadi banyak kawan-kawan, kemudian di kita juga sendiri gitu kan, juga ya mau nggak mau ya harus bisa balance sih sekarang. Gitu. Tapi kita harus hidup berdampingan dengan stres seperti itu atau bagaimana? Atau kita membuat agar diri kita tidak stres menikmati pekerjaan yang ada? Paling simpel ya menikmati yang kita kerjakan sekarang. Jadi kalau kita menganggap itu sebagai beban ya jadinya nanti ujungnya stres. Tapi kalau kita menikmati pekerjaan kita, ya kita happy aja sih gitu. Walaupun dalam prosesnya nggak 100% kita bisa happy terus kan. Tapi kita mencoba untuk menikmati dalam setiap proses yang kita hadapi gitu. Jadi Oke, baik. Harus balance banget lah. Baik. Nah, dari Pak Steve, ini ada tidak sih misalnya kayak semacam program kesehatan jiwa yang mungkin juga sudah dilaksanakan di DIY, kemudian implementasinya seperti apa, dan juga mungkin kalau kita lihat tantangan terbesar yang saat ini para karyawan ataupun juga pekerja alami apa dari sudut pandang Pak Steve sendiri? Jadi Yogyakarta memang salah satu wilayah yang menurut saya bergerak cepat untuk membuat peraturan regulasi yang bisa menjadi payung hukum bagi kawan-kawan yang di bawah untuk melaksanakan berbagai macam program kegiatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitasi dari kawan-kawan yang mengalami gangguan kejiwaan gitu.
kita udah punya perda yang namanya Perda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Jadi itu terobosan yang cukup bagus ya, karena nggak semua wilayah di Indonesia itu yang levelnya provinsi sudah punya peraturan seperti itu. Jadi itu langkah yang menurut saya perlu diapresiasi juga. Gitu, kita sama-sama di Dewan maupun di eksekutif berusaha untuk mendorong adanya peraturan itu. Dari peraturan itu munculnya nanti turunan selanjutnya adalah program kegiatan dan anggaran. Sebagai salah satu contohnya adalah kegiatan semacam ini bentuk kita di Dewan concern juga pada topik terkait dengan kesehatan jiwa. Ini termasuk kegiatan promotif, Mbak. Jadi Dewan kemudian Dinas Kesehatan melihat bahwa sekarang ini kan load kerja, kemudian lingkungan, kemudian tantangan ke depan, kemudian situasi sekarang apalagi mendekati pemilu 2024 ya kita di lingkungan masyarakat secara keseluruhan pasti ada tekanan-tekanan ya, banjir informasi yang macam-macam, itu juga mempengaruhi kita. Dan kegiatan semacam ini juga mengingatkan kepada semua orang supaya kita menjaga diri kita gitu masing-masing untuk bisa memfilter kemudian mana sih yang sebenarnya perlu kita lebih concern, mana yang kita perlu kendorkan gitu, style kendo ya istilahnya, style kendo. Kemudian ya kita supaya balance gitu. Misalkan load kerjanya terlalu tinggi, ditambahin lagi paparan informasi yang sangat besar, itu potensi stresnya kan tinggi. Dan kita menginginkan masyarakat kita yang ada di DI juga aware juga. Ini tahun-tahun yang akan panas ke depan, kemudian load kerja juga sangat kencang karena sekarang kan kita habis dari COVID kan pasti kita perusahaan pasti gaspol ya, nggak ada remnya pasti. Semua bidang semua gaspol, mau bidang pariwisata, mau event kesenian, mau bisnis apapun sekarang semua modenya adalah mode gaspol. Dan pasti orang yang terlibat di sana juga pasti load kerjanya, tekanan mental dari perusahaan pasti akan kencang juga. Di sisi lain lingkungan sekarang sudah naik grafik ya untuk mempersiapkan 2024. Paparan informasi sangat luar biasa. Dan saya berharap juga ini kegiatan seperti ini nggak cuma sekali, Mbak. Jadi karena paparan terkait dengan berbagai macam hal juga bisa menjadi potensi trigger orang itu menjadi stres. Dan kita mengingatkan kembali gitu. Jadi dengan media semacam ini harapannya aksesnya akan semakin luas. Kalau sebelumnya kita hanya model konvensional ketemu dengan masyarakat hanya beberapa puluh orang saja, sekarang dengan media digital semacam ini, TV gitu ya, informasi banyak orang ya. Bisa disaksikan banyak sekali. Kapanpun juga. Apalagi tadi saya ngobrol-ngobrol tadi sebelum kesini katanya mau ada diupload di channel lain gitu kan, semacam YouTube dan seterusnya gitu. Jadi orang akan menonton bisa berulang-ulang kali gitu kan. Gitu nih menurut saya ya perlu diteruskan semacam ini. Nah Pak Steve, ini kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang ya untuk semacam reward itu sangat penting juga untuk diberikan kepada karyawan. Kemudian apa yang harusnya diberikan juga kepada perusahaan atau juga institusi agar karyawan yang ada di dalamnya ini ya bisa dikatakan menikmati apa yang mereka kerjakan seperti itu tanpa adanya tekanan dan memudahkan mereka menjadi stres begitu. Jadi kalau kita ngelihat kembali lagi ke regulasi, salah satu yang banyak digunakan terkait dengan bagaimana kita penghargaan kepada tenaga kerja ya jam kerja ya. Nah itu paling penting juga. Jadi bahwa di sektor ketenaga kerjaan memang diatur bahwa ada jam maksimal, jam minimalnya berapa gitu. Jadi memang kita bukan lagi bicara mengenai zaman penjajahan ya, kita diperes sekali terkait dengan tenaga, pikiran, segala macam ya. Tapi kita dibiasakan untuk bisa berkolaborasi antara pemilik modal maupun tenaga kerja gitu. Jadi mindsetnya sekarang diusahakan untuk bisa berkolaborasi. Dengan kolaborasi ya kemungkinan produktivitas juga sangat meningkat. Di pengalaman saya sebelum menjadi anggota Dewan di beberapa perusahaan yang pernah saya kerja di sana, memang bagaimana perusahaan itu meningkatkan produktivitas salah satunya adalah membuat lingkungan itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita biasanya dibuat ruangan-ruangan yang tertutup ya antara departemen satu dengan departemen yang lain. Ternyata dengan berbagai macam riset tempat semacam itu tidak juga meningkatkan produktivitas. Makanya di beberapa perusahaan yang cukup besar gitu, mereka membuat senyaman mungkin karyawannya bisa duduk di mana saja, kemudian
jam kerjanya juga fleksibel, walaupun durasi secara kumulatifnya memang harus tercapai, tapi cara kerjanya juga sudah bergeser gitu kan. Tempatnya di mana, akses kerjanya juga lebih fleksibel. Bahkan kan sampai pemerintah juga memberikan terobosan gitu bahwa PNS bisa kerja WFA ya, mengakses dari rumah kerjaannya. Mungkin salah satunya untuk meningkatkan produktivitas juga, meningkatkan kinerja dari kawan-kawan kita di pemerintahan. Jadi saya kembali lagi kepada regulasi, memang di nasional maupun di DIY memang kita membuat standar ya. Jadi ada standar-standar yang memang kita coba dorong supaya ada standar maksimal orang itu bekerja gitu kan. Berapa jam sih? 8 jam, 9 jam, jangan sampai istilahnya kelelahan gitu. Yeah. Kelelahan kan jadi salah satu sebab orang itu stres juga gitu kan. Terkait dengan regulasi semacam itu Mbak. Jadi terkait dengan kerjaan, reward. Yang lainnya mungkin juga reward yang mungkin sekarang lagi didorong juga ya. Kayak kalau sekarang itu yang sering bahwa orang melahirkan ya Bu ya. Oh, iya. Ada cuti gitu kan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa cowoknya enggak? Kenapa suaminya Padahal enggak? Suami itu juga nanti akan memberikan support kepada istri ya. Dua pihak ya, perempuan dan laki-laki sebenarnya sama-sama tanda kutip ya bahagia dan mengalami tekanan terhadap kelahiran anak gitu ya. Situasi yang baru itu memunculkan potensi untuk tekanan yang berbeda. Kenapa yang cowok enggak dikasih juga? Padahal penting. Penting buat siapa? Buat kesehatan jiwanya istri, juga anak. Termasuk juga si suami sebenarnya yang di kantor yang fokusnya agak terbelah toh. Yeah. Oh, gimana nih anak gua nih gitu kan? Gimana anak saya yang baru aja 1 bulan? Harusnya juga diberikan gitu. Walaupun memang kalau yang perempuan kan 3 bulan ya. Nggak banyak-banyak lah, mungkin 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Yang penting mulai dari kelahiran sampai itu bayi bisa ya mulai si ibu udah biasa gendong gitu, adaptasi, si ayah tuh ada di samping, ada kehadiran ayah di situ. Ada sosok suami yang siap siaga membantu istri supaya pressure tingkat stres dari istri juga bisa turun. Kalau istri itu bahagia, pasti anak juga kan bahagia, gendongnya nggak digini-gini. Anak ini nakal banget, ini nangis terus gitu kan nggak gitu. Itu menurut saya juga perlu dipertimbangkan bahwa pekerja pria juga mendapatkan haknya untuk menjaga anak yang lahir gitu. Menjaga istrinya juga ya. Menjaga istrinya gitu. Ambilin popok gitu. Saya mencoba untuk ngulik-ngulik terkait dengan kesehatan kejiwaan ya. Ternyata yang mengalami depresi, mengalami stres, kecemasan itu bukan orang-orang yang bekerja saja, tapi ternyata orang yang sudah bekerja kemudian efeknya kepada anak. Tadi disinggung juga orang tua yang jauh dengan anak atau ya kan berefek kepada istri dan anak. Kehadiran ayah di keluarga itu penting. Ada istilah sekarang fatherless ya. Jadi tidak ada sosok ayah yang hadir di momen-momen penting gitu. Momen-momen penting dalam keluarga. Tadi disampaikan terkait dengan tingkat stres perempuan yang melahirkan, baru aja melahirkan. Efeknya bagi keluarga juga kan tinggi. Nah, kehadiran sosok ayah itu penting sekarang gitu. Jadi kalau tadi saya mendorong bahwa kemungkinan mudah-mudahan ke depannya gitu kan dari pusat maupun daerah juga berkolaborasi, ada kebijakan semacam itu. Tidak hanya perempuan yang mendapatkan akses untuk cuti gitu, tapi pihak suami atau laki-laki ini juga mendapatkan cuti gitu. Jadi di momen-momen penting yang menurut saya sangat krusial gitu dalam perkembangan kesejahteraan dalam keluarga itu ada sosok laki-laki yang hadir gitu. Kalau menurut saya sih ke depan memang perlu dipikirkan tidak hanya emansipasi perempuan itu mendapat, tapi istilahnya apa ya, kalau pria-pria pengen mendapatkan haknya semacam itu ya menurut saya juga perlu didorong gitu. Oke, idealnya berapa nih minimal? Minimal lah 2 minggu lah ya untuk tahap awal gitu ya kan, ke depan ya kita ada kesetaraan gitu. Tapi minimal di momen-momen penting ya, momen-momen penting dari kelahiran sampai dengan si bayi itu ataupun si ibu siap memberikan tanggung jawabnya gitu ya, pihak suami itu ada di dekat situ gitu kan. Kalau udah 2 minggu kan kemungkinan sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sangat-sangat baru ya. Kalau sekarang ya mau yang kelahiran normal maupun sesar itu kan perempuan juga tanda kutip ya butuh effort yang sangat luar biasa mengembalikan fungsi tubuhnya gitu. Ditambah lagi ada beban tanda kutip ya
anak gitu kan. Nah, kalau ada suami kan minimal ada bojoku nang sampingku gitu kan. Apalagi nggak gitu. ada pembantu di rumah juga tambah stres lagi seperti itu ya. Kalau aku lebih prefer bahwa kehadiran bukan pembantu tapi kehadiran orang yang dicintai di dalam keluarga itu. Ya, gitu. suami pasti ya. Iya, suami tentunya kan. Kalau kita bicara mengenai bagaimana ketahanan keluarga gitu, ya kehadiran suami dan istri dalam keluarga itu penting dan anak gitu. Masa kita mau digantikan suami jadi pembantu gitu kan? Benar. Gitu ya. Jadi menurut saya ya terkait dengan ketahanan keluarga yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat seluas adalah kehadiran suami. Bukan kehadiran pembantu, karena nggak semua orang mampu untuk membiayai adanya kehadiran orang lain untuk membantu supporting keluarga kita. Jadi pemerintah harus memikirkan tidak hanya kalangan menengah ke atas saja, tapi kalangan menengah ke bawah yang tadi solusi kan nanti ada pembantu. Enggak, kalau itu kita bicara terkait dengan populasi yang sangat besar di Indonesia ya kalangan menengah ke bawah itu. Bahkan yang bawah itu memang butuh kehadiran pemerintah, kebijakan yang memang dekat dengan masyarakat. Kan nggak semua keluarga itu mampu untuk membiayai pembantu. Kan. Kalau dengan ada kebijakan bahwa ada kehadiran suami gitu ya penting juga. Ini kok kita bahas malah tentang ini, bukan stres. Tapi kita tunggu juga kabar baiknya nanti ya Pak Steve ya. Semoga nanti bisa seiring sejalan seperti itu. Aku sih salah satu pendukung kebijakan semacam itu kan di Jakarta, kan yang lagi dikejar kan Jakarta dulu ya, peraturan di nasional. Kalau di sana sudah goal, kita coba dorong di bawah juga untuk ada semacam itu. Saya termasuk yang melihat bahwa kehadiran ayah memang penting. Berbagai macam riset, jurnal baik yang di luar maupun di Indonesia, ternyata sosok ayah itu penting dalam perkembangan anak di dalam keluarga. Nah, bayangkan kalau anak itu stres, ya apa yang akan dihasilkan? Produktivitas anak di sekolah itu menurun. Kalau menurun gimana? Dia nggak akan bisa bersaing dengan kawan-kawan yang lain yang bisa hidup nyaman. Tanda kutip punya privilege lebih bagus. Kemudian anak-anak model-model semacam ini gimana untuk bisa survive di kehidupan yang semakin keras? Perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan sosial, wah itu berat sekali. Jadi kita balikin lagi ke dalam gitu, ke apa namanya klaster yang paling kecil, unit keluarga yang paling kecil, keluarga gitu. Nah, menurut saya itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat seluas. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kita di paling bawah kita harus hidup balance, hidup bisa bahagia, karena kan apa namanya kunci kesejahteraan ini kebahagiaan keluarga, dan kebahagiaan keluarga ukurannya masing-masing. Beda-beda kan. Nah, jadi kita perlu sampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya kecemasan, depresi, bahkan sampai stres, baik lagi ke bawah gitu. Kita harus bisa menikmati proses dari apapun yang kita lakukan. Bukan standarnya pakai standar saya sebagai anggota dewan. Standar saya dan juga standar pasti beda-beda. Bu dokter pasti bicara kebahagiaan beda, apalagi teman-teman musik. Apalagi tadi ya kan beda banget kan. Kalau saya hobinya mancing, di sana hobinya nyanyi, beda kan. Dengan mancing saya bahagia, yang sana belum tentu gitu. Orang into malah stres. Jadi beda-beda gitu. Jadi menurut saya disampaikan kepada masyarakat luas bahwa kita harus menciptakan kebahagiaan kita sendiri untuk mencegah stres. Apapun profesinya, apapun level kita di masyarakat, sosial strata kita seperti apa, ya kita nikmati di dalam kondisi kita. Jangan kita malah diadu gitu kan. Oh yang sana pasti standarnya gitu, kamu membandingkan, jangan. Kalau lagu tuh oh jadi banding-bandingin kan gitu. Baik, makasih Pak Steve. Pak Steve juga bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin sebelumnya juga pernah bekerja di berbagai perusahaan nih Pak. Perlu tidak sih juga misalnya perusahaan ini mengadakan outing seperti itu, kemudian juga ada gathering lain sebagainya di luar jam kerja untuk kita mungkin juga lebih happy, lebih dekat dengan karyawan satu sama lain nih Pak? Di berbagai perusahaan banyak yang mengadakan seperti itu juga sih untuk salah satu mempererat hubungan komunikasi kan. Tadi lingkungan yang toksik kan mengakibatkan stres yang tinggi kan. Untuk bisa menghindari adanya oknum toksik dalam departemen, divisi dan lain-lain ya tadi salah satunya ada gathering lah, ada outbound lah dan seterusnya gitu kan. Itu bisa dilakukan Mbak di perusahaan-perusahaan yang lain. Dan yang menurut saya yang bisa disampaikan juga kita bisa mengukur diri. Tanggung jawab kita tuh sebenarnya sampai batas mana gitu. Jadi ketika kita bicara bekerja kan ada batasan, ada job desk-nya gitu. Kadang kita merasa sebagai superhero gitu kan. Dikasih tugas bisa, tapi kita harus membalikkan diri kita sendiri. Job desk kita sebenarnya apa sih? Supaya apa kita bisa hidup balance gitu kan. Kalau dikasih terus ya bosnya seneng.
apapun dikerjakan selesai. Tapi kita balik lagi, benar nggak sih itu buat kita, tugas kita semua. Jadi kita harus mengukur batas diri kita, tanggung jawab kita. Kemudian untuk mencegah apa stres di pekerjaan juga kita harus bisa ada istilah sekarang kan healing lah atau segala macam kan. Ini udah kita tahu batasannya, kita harus membagi waktu healing. Hobinya apa tadi saya singgung terkait dengan mancing, musik, atau motoran dan seterusnya. Dan ternyata yang lebih simpel lagi ada Mbak. Apa itu? Yang tadi disebutkan. Tadi kan jalan-jalan lah, apa segala macam. Yang paling simpel untuk menurunkan tingkat stres adalah tidur. Oh iya. Ternyata itu dari aku bener. juga baca-baca kok. Bener. Lucu juga nih. Ternyata kalau kita pusing dan lain-lain, banyak kerjaan, load kerja, kadang kalau kita nongkrong di kafe, habis pulang masih pusing juga. Iya. Karena kan ya nikotin dan seterusnya juga meningkatkan itu. Ternyata yang paling gampang dan bisa dilakukan oleh semua orang, apapun stratanya. Kalau yang anak band kan senengnya nongkrong kan mungkin gitu kan, stres nongkrong. Tapi kalau yang strata-strata yang lain, ketika stres yang bisa dilakukan sebenarnya paling gampang adalah tidur. Tidur yang berkualitas. Jangan cuma tidur toh, tapi tidur yang berkualitas. Minimal 8 jam. Lupakan permasalahan yang terjadi di rumah, di sekolah, di pekerjaan dan seterusnya. Pekerjaan. Bahkan juga butuh nggak misalnya kita handphone kita matiin dulu deh. Iya betul. Tidur yang berkualitas juga ada caranya ya, nggak cuma sekedar tidur gitu sebenarnya. Tidur yang berkualitas ya kita harus prepare untuk menuju tidur itu. Salah satunya kalau ada yang model meditasi kah atau berdoa kah, kalau di Muslim juga ada, di Katolik ada, di agama yang lain ada gitu loh. Jadi ritus yang bisa membuat kita nyaman, kemudian barulah kita tidur. Nah itu sebenarnya kualitas tidur kita akan lebih baik. Nanti mungkin secara medis bisa dijelaskan juga dengan Dr. Wali. Pak Steve, bentuk dukungan dari Dewan ini, apa nih Pak, yang mungkin juga bisa mengantisipasi stres yang terjadi pada pekerja, ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita? Jadi kita baru aja punya Perda Kesehatan Jiwa, Perda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Di dalam Perda itu muncul dukungan kita yang menurut saya keren juga ya, bahwa kita mendorong bahwa pelayanan kesehatan yang paling bawah, yaitu puskesmas ya. Puskesmas di seluruh DIY itu memberikan pelayanan penyelenggaraan kesehatan jiwa. Jadi ada konseling di sana. Jadi mungkin setahu saya mungkin hanya di DIY ya yang kita punya perda semacam itu kita dorong. Kemudian di puskesmas ada psikolog yang bisa memberikan pelayanan kesehatan jiwa gitu. Jadi masyarakat umum ataupun pekerja bisa loh gitu. Misalkan tadi dibilang bisa nggak saya curhat sama keluarga? Oh ternyata nggak bisa. Curhat sama teman? Oh nggak bisa. Curhat sama mantan mungkin? Ya nggak mungkin juga kan? Jangan dong. Akhirnya apa? Ada pilihan lain loh. Pemerintah hadir. Kalau misalkan, oh saya mau ke rumah sakit nih, mikir BPJS belum dicetak nih. Ada loh gitu sebenarnya yang bisa datang ke mana? Datang ke puskesmas. Kita menyediakan tenaga ahli yang mampu untuk bisa menerima keluh kesahnya orang dan memberikan solusi, entah itu solusi yang mungkin obat-obatan ataupun non obat-obatan semacam itu. Terima kasih Pak Steve. Pak Steve singkat saja Pak. Kalau dari saya kolaborasi semua pihak, jadi kita nggak bisa mendorong salah satu pihak untuk terus bekerja maksimal, tapi kita bisa mendorong semua pihak untuk bekerja maksimal. Jadi kerjasama, kolaborasi, solidaritas bersama itu bisa menyelesaikan suatu masalah yang hadir di masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Steve dan juga Dr. Wari yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta. Dan diskusi yang sangat menarik sekali pemirsa dan juga bisa menjadi gambaran untuk Anda. Tentunya jangan lupa bahagia, nikmati apapun yang ada di sekitar kita. Saya harus pamit undur diri. Akhirnya saya Artika Amelia. Sampai jumpa.